lagi nih, kayaknya masih banyak topik nih Mas yang pengen saya obrolin juga nih. Uh, Tadi bicara sejarah juga, di Tegal juga ada museum ya Mas, kalau nggak salah ya itu ya, di Museum Semedo itu belum buka ya Mas kayaknya ya Mas. Iya, Kita kita juga masih. pengen sebetulnya pengen apa mengedukasi pelajar-pelajar dari daerah bahwasanya pendidikan itu, karena mindsetnya pendidikan masih ini Mas, kayak jauh banget gitu pendidikan. Oh, mereka-mereka yang kayaknya kutu buku banget dan tidak mengasihkan, tapi kita coba pengen eh, bergelombang, eh, bolong-bolong Mas. apa itu, nggak stabil, tanahnya nggak stabil. Hmm. Kemarin itu permasalahan utamanya. Nah, Jadi insya kalau di aspal bakal hancur lagi gitu ya Mas. ya, kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi pergeseran tanah atau longsor dan lain-lain itu. Nah, Museum Semedo memang merupakan salah satu nanti primadona kita ya ke depan. Insya Allah kalau bisa tahun ini atau awal tahun depan diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya kita bisa inilah bisa menjadikan itu sebagai ikon untuk pendidikan sejarah di Indonesia ini, karena itu bukan hanya situs hanya milik Tegal ya, itu milik Indonesia. Jadi memahami histori kita bahwa kita ini memang eh, apa patut bangga bahwa lokasi situs manusia purba tertua di Indonesia sampai hari ini ditemukannya di Indonesia. Nah, kebanggaan-kebanggaan inilah harusnya harus dijadikan terus 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 semua terjadi di Indonesia gitu loh, bahwa eh, kita harus inilah usaha kita dibantu oleh pemerintah untuk mengenal diri kita sendiri. Sebelum kita mengenal diri kita sendiri, Memang bukan milik, hanya memang milik Indonesia, kita perlu bangga akan hal itu gitu. Insya Allah TLC juga siap mempromosikan Mas, buat teman-teman, mempromosikan Museum Semedo ini biar dikenal banyak orang lagi, bahkan mungkin mancanegara gitu Mas. Karena ya tadi yang dibilang Mas Ardi, kita jangan terkungkung di skala lokal saja, bahkan nasional kita udah harus berbicara di ranah multinasional seperti itu. Ya semoga mungkin kedepannya bisa lancar Mas, dan kita bisa menikmati hadirnya Museum amin, amin. Semedo. Bukan hanya menikmati saya rasa, tapi kita jadi memahami gitu punya gitu kita, sejarah kita bagaimana seperti itu. uh, Lanjut nih Mas, mungkin bicara anak muda lagi nih. Karena Mas Ardi saya rasa juga masih tergolong masih muda juga nih gitu. Menurut Mas Ardi, pandangan Mas Ardi gimana sih kayak tentang anak muda yang kan zamannya suka baper itu, apa-apa baper diviralin dia adanya, biar kita tuh nggak ayo berperan baru loh. Karena kalau kita misalkan nih Mas, ada teman lagi punya peran gitu, terus mau di share ke teman-teman yang lain, tapi ntar dijulitin atau apa sih gitu, bangun pendidikan apa sih misalnya kayak gitu. Tegal tuh nggak ada sejarahnya pendidikan, Tegal tuh ya terkenalnya wartegnya gitu, bukan pendidikannya, bukan kota pelajar. Menurut Mas Adi gimana sih menanggapi hal-hal seperti itu gitu? Ya bagi kami saya rasa justru bukan justru membangkit apa menurunkan semangat, tapi kita makin semangat nih buat tunjukin Tegal bisa kok, ini loh ada anak-anak Tegal yang berprestasi, yang memang punya karya gitu. Mungkin Mas Ardi bisa memberikan
motivasi ke teman-teman TLC semua nih. Ya, Silakan Mas. mungkin saya jawabnya balik lagi ke hal yang tadi bahwa kita patut memahami dulu, kenal dulu sama diri sendiri. Orang Tegal itu tadi dibilang bahwa terkenalnya warteg itu menurut saya sebuah kebanggaan. Eh, Kebanggaan yang perlu di ini ya Mas. ya, saya punya teman-teman yang di Eropa, di Amerika. Kalau ngomong saya wakil Upaya Tegal itu orang nggak aneh, orang nggak bilang Tegal di Nggak mana ngeh ya? gitu Mas. Orang nggak Nggak orang nggak kenal ya. nggak orang kenal, ya, langsung orang tahu gitu. Orang Indonesia yang di luar negeri itu pasti tahu langsung Tegal karena mereka pasti pernah dengar. Nah, justru warteg itu menurut saya itu uh, duta besar kebudayaan kalau apa gitu. Jadi icon gitu ya Mas. Kalau kita datang ke negara manapun, ya kita mau mau atau mau pelesiran ke kota manapun, mau ke Bandung, mau ke Surabaya, mau ke Bali, kan orang kan pasti nyari makanan khasnya mana, kita mau nyobain itu kan. Nah, orang Tegal itu sudah sangat terbantu dengan warung Tegal. Orang udah ngerasain lah, hampir siapapun mau dari presiden sampai apa orang yang pengangguran aja pasti pernah makan di warung Tegal kan gitu. Siapa Iya. sih di Indonesia ini yang nggak pernah makan warung Tegal? Itu aja gitu. Sehingga nama itu memang sudah melekat. Menurut saya jangan ditolak, jangan didinai, jangan di-reject. Justru diinternalisasi, dijadikan sebagai kebanggaan kita gitu. Nah, kalau kemudian nanti narasinya mau dibawa ke dunia pendidikan, itu kan hanya soal menyambungkan aja. Jadi misalnya eh, saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di Swiss, ya ada guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia di Universitas Swiss di Zurich, itu suka masak. Karena nanya sama saya, Mas sebenarnya apa menu standar warteg itu ada nggak sih? Gitu. Saya bilang iya ya, belum ada ya. Nah, jadi saya sudah kontak ke Dinas Perdagangan untuk diformulasikan dan ditampilkan di website menu standar warteg. Nah, nanti setelah itu di belakang menu itu kita linkkan ke eh, apa resep standar, misalnya untuk tahu gorengnya atau untuk tempenya, ya kan, atau untuk ayam gorengnya kita 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 sambungkan ke situ gitu. Nah, mau dibawa ke pendidikan, ya bisa. Itu kan ilmu ilmu di Swiss itu kan sekolah-sekolah utamanya kan sekolah-sekolah chef, sekolah-sekolah masak, ya kan? Tinggal disambungkan aja. Lalu kemudian kita memang udah karakternya anak muda zaman sekarang itu generasi Z dan generasi milenial itu lebih ke apa ya? Kalau tadi saya bukan bahasanya baper ya, tapi dalam dalam posisi yang sangat sangat sulit. Eh, Anak-anak generasi Z dan generasi milenial ini dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Tahun 98 reformasi, kemudian apa eh, krisis ekonomi seluruh dunia. Di tahun 2000 ada krisis apa itu internet bubble yang meledak. Di 2008 juga krisis perbankan terjadi, ya kan? Kemudian di 2000 sekarang di 2019 dihadapkan dengan COVID. Jadi dihajar masalah berkali-kali lah, ya. Tidak sempat menikmati masa keemasan pembangunan atau masa keemasan. Ini kita ngomong soal dunia. Nah,
Sehingga teknologi-teknologi yang muncul ya seperti Instagram, tadi Twitter, itu memang mengglorify atau memperbesar kesempatan untuk baper itu, untuk mengekspresikan diri itu. Nah, ini sebenarnya kesempatan, kesempatan untuk TLC untuk artinya apa? Kan sulit kalau kita mau research tapi objek penelitiannya itu terkungkung, tertutup. Hmm. Tapi kan sekarang ini anak muda ini kan terbuka. Ya. Nah, sehingga TLC ketika mau menstrategikan rencana pengembangan yang mau dia bawa kemana, sangat mudah sekarang untuk bikin survei di TikTok, di Instagram, ya kan? Ya. Bagaimana kalau misalnya TLC bikin acara sama Wabub, setuju ke kiri slide, nggak setuju ke kanan. Itu zaman tahun 97-an tidak mungkin dilakukan. Hmm. Harus ngeprint kertas, bikin survei ke jalan. Nah, justru ini kesempatan. Nah, soal baper itu menurut saya perbanyak ini network, perbanyak komunikasi. Katakan misalnya saya bisa tawarkan sekarang kan TLC sudah komunikasi dengan saya. Saya bisa menawarkan kalau tadi dibilang sama Mas Izul apa tadi Tegal itu Jepangnya Indonesia karena Ya, banyak betul. logam. Saya kemarin ngobrol dengan dengan teman saya yang ada di Montreal, Kanada. Di sana ada orang Indonesia, profesor metalurgi, profesor ahli logam. Yang kalau misalnya nanti mau dibikinkan podcast, misalnya di sana ada anak SMK yang lulusnya urusan logam misalnya, saya bisa konekkan dengan teman-teman yang profesor yang di bidang itu. Atau misalnya SMK dari lulusan IT, programmer-programmer di luar negeri yang orang Indonesia banyak juga yang pinter. Nah, dengan kita perbesar network, dengan kita eh, terbuka untuk mengenal orang baru, mau bicara dengan orang baru, akan mulai terbuka. Betapa orang Tegal ini ternyata hebat-hebat dan di mana-mana. Mungkin kenapa teman-teman bisa pada baper dan menemukan itu karena ketemunya orangnya di sekitar yang sempit, gitu. Perluas aja komunikasinya. Saya nggak pernah pesimis dengan Tegal. Karena tiap kali saya ngobrol sama orang, kadang-kadang yang baru kenal dari Taiwan, dari mana, Pak, di sini banyak orang Tegal, Pak. Memang banyaknya TKI. Tapi mereka kerjanya ulet-ulet kan gitu. Jadi banyak sekali apa namanya tinggal digeser lah cara pandangnya bahwa yang tadi dipakai orang buat menyerang kita, kita justru kalau memang benar kita akui, lalu kita jadikan sebagai pendorong untuk kemajuan kita sendiri. Weh, Kayak ya gitu. Mas. Mantap, mantap. Ini ngomong sama Mas Ardi malahan bukan berbicara lokal, tapi kita diajak berbicara global gitu. Think globally, tapi perlu diingat nih teman-teman, jangan cuma berpikir global, tapi harus act Sa- lokal gitu ya Mas. Kalau Sayang kata, itu. Sayang, Mas ya, Izul udah keburu pakai aplikasinya aplikasi global. oh iya siap. Iya kan sayang, Ya, sayang banget. Coba bisa bisa bikin background TLC seperti itu kan artinya sudah menggunakan aplikasi-aplikasi global. ini kantor Mas, soon. Tapi nggak ada kantor, akhirnya pakai background dulu deh. Iya, makanya dalam arti gini, sayang kita sudah menggunakan alat-alat yang sama dengan yang dipakai oleh eh, orang-orang di luar negeri, ya kan? Beda kalau Iya, kita mungkin masih duduknya di warung teh, apa namanya, mocian, katakan di Procot gitu. Mungkin kita lebih karena suasananya ya kita ngomongin lebih lokal. Karena sudah kita ngomongin sudah menggunakan alat yang tentunya canggih, kita nggak kalah dengan orang lain, hanya tinggal upgrade
sumber daya manusianya aja. Siap, siap. Semangat banget nih, aku jadi membara-bara ini malahan justru. Tapi bener banget nih yang disampaikan Mas Ardi juga teman-teman TLC. Jadi kita jangan terkungkung gitu. Kita harus berpikir secara global bahwasanya ya pesanku sih mungkin think global, act lokal gitu ya Mas. Kita berpikir secara global tapi ayolah kita mulai melakukan dari daerah kita masing-masing. Tapi tadi saya mau bikin nambahin juga sekarang lagi di Batam Mas. Jadi kerja di Batam kan saya kan dekat Singapura juga nih. Saya pengen kemana-mana bawa wartegnya gitu. Karena di Batam ini wartegnya masih jarang Mas. Jadi ketika saya coba cari makanan, kebanyakan warung-warung biasa nggak belum ada nih warteg-warteg. Saya semoga bisa membangun warteg di sini lah. Kita coba TLC tidak kemana-mana tapi TLC ada di mana-mana gitu Mas. Mungkin wartegnya atau hal-hal yang lain gitu. Sama tadi saya tertarik juga nih Mas sama yang disampaikan Mas Abi tentang gimana sih supaya kita nggak baper itu memang harus kan orang yang berbeda latar belakang dengan kita, orang yang mungkin punya sukses story-nya memahami bahwasanya oh si ini punya mindset yang seperti ini ya, oh si ini punya ilmu pengetahuannya yang seperti ini. Jadi kita memperkaya wawasan kita benar. Wah, boleh banget nih Mas yang tadi disampaikan kita dikenalin sama apa ahli logam ya Mas. Itu Ya, jadi proyek yang menarik sebetulnya Mas terkait apa namanya anak-anak SMK gitu ya. Saya juga kemarin kebetulan sempat ngobrol Mas. Jadi ada lulusan alumni dari Tegal yang sekarang jadi dosen di UGM Mas. Kan kebetulan ngeliat TLC terus tertarik coba nanya-nanya ke saya, ngajakin meet gini Mas, meetnya pakai Zoom terus bapaknya tertarik ada program apa di TLC Mas gitu. Saya coba jelasin dan bapaknya juga tertarik dengan gimana nih kita bisa bareng-bareng, ayo kita berdayakan anak-anak SMK dan bapaknya pengen buat memberdayakan anak-anak SMK ini kita kumpulin Mas. Misalkan ada anak-anak SMK 1 Slawi yang memang basicnya marketing kan cewek-cewek marketing ini biasanya cuma masarin make up dan yang lain-lain nih sesuai kebutuhannya. Ada juga cowok-cowok yang suka gamers, dia jago programming sebenarnya. Tapi ya mereka cuma minat aja, mereka belum bisa ngasilin sebuah produk yang nyata gitu. Ada juga teman-teman dari akuntan gitu yang suka ngelapor-laporin keuangan. Gimana kita bisa kumpulin mereka tadi misalkan buat bantu apa? Buat bantu UMKM itu kalau jadi project yang berhasil itu luar biasa Mas. Misalkan kita kumpulin teman-teman SMK yang jago akuntansi buat bantu mungkin pelaporan keuangannya, yang jago marketing kita coba desain produknya dan coba bicara tentang digital marketing gitu. Sebenarnya saya punya pemikiran ke sana Mas. Cuma saya merasa ya networking saya juga masih kurang dan saya juga bukan ahli di bidangnya gitu. Saya mungkin bukan di ranah digital marketingnya. Cuma aku rasa kalau kita bisa bareng-bareng dan ketika saya ketemu dengan orang dan yang lainnya, kita mau kumpul bareng, hal-hal yang tadi disampaikan bisa terwujud saya rasa. Mungkin ya nanti next next sesi mungkin ya Mas kita ngobrolin tentang itu. Atau Mas Adi ada tanggapan Mas terkait ide yang aku sampaikan tadi Mas buat merdayain anak-anak SMK khususnya Mas. iya. Tadi makanya kalau TLC berencana untuk bikin tadi kelas-kelas yang seminggu 3 kali katakan. Hmm. Nah, itu yang penting minatnya dulu. Kita Hmm. biasanya untuk sebuah organisasi yang baru, pasti salah satu challenge-nya itu kan adalah meningkatkan awareness atau misalnya brand awareness terhadap organisasi itu kan. Nah, paling mudah itu ya memang kerjasama dengan organisasi yang lebih besar. Bisa. Karena biasanya organisasi yang besar, apalagi pemerintah, itu pasti bergeraknya lambat. Ya, Hmm. kita dalam arti tidak akan bisa secepat yang diharapkan oleh masyarakat lah. Karena kita begitu banyak konsideran dan lain-lain. Nah, dengan kerjasama dengan organisasi yang lebih besar, maka organisasi seperti TLC ini bisa memiliki advantage yang bisa tawarkan ya lebih kecil, lebih bisa bergerak, lebih punya inovasi gitu. Nah, kalau untuk telemarketing dan lain-lain, itu memang tadi saya sampaikan, Indonesia ini menjadi sasaran negara-negara luar.
termasuk di situ pasti ada marketingnya gitu. Kenapa nggak orang-orang kita aja gitu. Nah, untuk membuka membuka perspektif ini kan ya butuh butuh usaha gitu. Nah, bisa nggak TLC dan teman-teman ini menjadi salah satu pionir di situ gitu. Karena ranahnya bawahnya ranah pendidikan kan gitu. Kalau ranah pendidikan biasanya lebih soft lah. Kita nggak harus langsung ngomongin kepada telemarketingnya, tapi ke pendidikannya dulu, minatnya dulu. Apabila nanti kebawanya secara natural ke bawah ke sana ya nggak masalah. Oke, oke. Wah, benar sih, tantangannya memang benar banget. Self awareness tadi ya Mas. Jadi gimana kita apa namanya ningkatin antusiasnya. Ya tantangan tersendiri benar, apalagi ya tadi semangatnya kadang naik turun, ada yang siswanya mungkin lagi semangat karena ada narasumber A mungkin, tapi ketika narasumbernya biasa-biasa saja mereka memilih ya udah nggak datang, mending ikut nongkrong, mending ikut apa ngangkring di depan alun-alun kayak gitu. Dia memang tantangannya cukup besar ya. Itu jadi masukan juga buat TLC Mas, biar lebih prepare lagi buat kedepannya karena tantangan-tantangannya juga tidak mudah gitu. Mungkin wah udah 1 jam nih, tapi kayaknya masih banyak yang dibahas juga sebetulnya. Mungkin ini sih Mas, apa namanya, saya pengen apa namanya dengar closing statement dari Mas Ardi terkait ya tadi anak muda tentang pendidikan dan harapan ke depan Mas Ardi ini seperti apa sih Mas buat Apanya TLC, ke buat depan? harapan buat anak mudanya, buat pendidikan dan juga buat Tegal Mas, ke depannya seperti apa? Ya, Mungkin bisa disampaikan. eh, pelajar di Tegal, saya besar harapannya, kemudian saya sangat besar harapan untuk para pelajar di Tegal untuk mau mencoba hal-hal baru, ya terbuka dengan hal-hal baru. Karena memang dunia ini sudah berubah, kita dipaksa untuk ada di yang kemarin disebut industri 4.0, 2 tahun lalu kita pikir masih 5-10 tahun ke depan. Ya, ternyata sudah di sini dipaksa kita harus menghadapi itu karena COVID-19. Tapi dia juga merupakan tantangan baru. Nah, saya setuju dengan apa disampaikan sama Presiden Jokowi di tahun lalu eh, di rapat nota keuangan di MPR bahwa negara di dunia saat ini siapa yang cepat mengalahkan yang besar, ya. Jadi dengan kita sebenarnya berada posisinya di belakang negara-negara maju, tetapi kalau kita bisa ngambil kesempatan dengan kita bergerak cepat, itu kita yang akan bisa memenangkan permainan. Lalu saya besar harapan juga untuk TLC, ya, jangan patah semangat, harus terus maju karena kita membutuhkan hal seperti ini. Saya sangat senang kemarin mendapatkan undangan untuk hadir di podcast ini. Nggak pakai banyak mikir karena saya lihat ini di dimulai oleh anak muda. Memang tugasnya anak muda itu untuk bertindak. Kalau untuk salah-salah dikit itu biasalah gitu. Justru kalau anak muda nggak pernah salah itu aneh kan gitu. Kemudian saya berharap untuk Indonesia kita bisa terus mendoakan supaya kita semua bisa lolos dari cobaan COVID-19 ini, dan jangan lupa anak muda juga harus banyak berdoa ya, dan juga ikuti aturan protokol kesehatan. Apa gunanya kita muda ini kalau kemudian harus jalani dengan penyakit kan gitu. Oke, wah mantap Oke. banget. Makasih banyak Mas Ardi dan teman-teman semua. Luar biasa banget nih 1 jamnya nih kita ngobrol-ngobrol. Saya rasa kurang sebetulnya, cuma durasi podcastnya 1 jam Mas. Jadi kalau kita lebih dari situ juga, wah jadi nggak enak juga sama Mas Ardi karena sudah apa namanya
udah janjian cuma 1 jam, tapi saya apresiasi juga kehadiran Mas Ardi yang tadi disampaikan tidak banyak pikir ketika ada undangan, peranannya oh anak muda nih dari TLC juga. Memang benar yang disampaikan Mas Ardi juga, yang muda itu jangan takut buat salah gitu. Saya juga sampaikan juga ke teman-teman TLC Mas, bahwasanya kalau mau bikin sebuah kegiatan di TLC, udahlah bikin aja, mau bikin TikTok, mau bikin Spotify, mau bikin apa YouTube atau apa bikin gitu. Ini dunia kreatif gitu, teman-teman bebas berkreasi di sini dan jangan takut buat ngelakuin kesalahan gitu. Aku tekenin juga lebih baik salah di TLC daripada tidak melakukan apa-apa di sini karena terlalu banyak mikir pertimbangannya seperti apa, ini A B C D. Ini bukan pemerintah itu yang mohon maaf Mas, dalam artian yang pasti banyak pertimbangan. Dan yang lain hal ini dunia kreatif, kita bisa berkreasi di sini kapanpun, dimanapun, bahkan dengan siapapun kita bisa berkolaborasi. Saya sepakat banget sama yang disampaikan Mas Ardi nih. Tapi sebelum kita menutup nih Mas, kalau kita jargon dulu gimana Mas? Apa? Tapi yang mimpin jargon Mas Ardi nih, jargon Mas. Tapi yang mimpin jargonnya Mas Ardi nih, kita punya jargon Mas. Jadi kalau kita bilang Tegal Learning Center, kita jawab ini langkah kita. Tapi saya mohon izin yang nyampein Mas Ardi nih. Mas Ardi bisa bilang Tegal Learning Center, nanti kita jawab bersama-sama, ini langkah kita. Gitu Oke. ya Mas? Oke, siap. Buat menutup podcastnya nih. Ya. Saya hitung mundur nih. 3, 2, 1. Tegal Learning Center. Ini langkah kita. Wah, kayaknya kurang nih Mas. Satu lagi nih Mas. Sama Mas Ardi gimana Mas? Oh, Jadi Mas Ardinya juga jawab nih. oh, Ini langkah kita. Oke. Waduh, saya nyuruh-nyuruh Mas Wakil Bupati malah. Izin Mas. Ya. 3, 2, 1. Tegal Learning Center. Ini Ini langkah langkah kita. kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak Mas Adi selaku Wakil Bupati Tegal yang sudah menyempatkan hadir di acara TLC Podcast episode kali ini. Luar biasa banget, kita dibawa pemikirannya Mas Ardi yang berpikir secara luas, global, think globally, act locally, itu katanya Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin Abdullah di dalam sebuah bukunya ya. Kita juga perlu menerapkan seperti itu nih teman-teman, bahwasanya kita platform daerah tapi kita harus berpikir secara luas gitu, kita harus berpikir secara global, kita bertindaknya secara lokal. Dan pastikan kita jangan berperan teman-teman, tapi kita harus berperan dengan cara perbanyak networking, ngobrol dengan banyak orang, cari ilmu dan pengetahuan, perbanyak tadi hal-hal tadi gitu. Dan paling terakhir banget nih, yang muda jangan takut buat ngambil kesalahan gitu. Saya tekenin lagi nih, lebih baik salah di Tegal Learning Center daripada teman-teman tidak melakukan apa-apa di Tegal Learning Center. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Wakil Bupati yang kami hormati dan kami banggakan. Cukup sekian dari TLC Podcast hari ini. Saya Ivan Izulhaq mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Makasih Mas Wakil Bupati, Mas Adi. Salam Sehat kenal. semuanya. Semoga kita ngobrol lagi Mas.